Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam kondisi sehat. Jadi pada kali ini, dalam video kuliah hari ini, saya akan menyampaikan salah satu topik dari mata kuliah implementasi program gizi eh, yang terkait dengan kerangka teori atau kerangka atau framework yang kita gunakan nanti di dalam menyusun program gizi ya. Jadi sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana menganalisis situasi di sebuah wilayah, kemudian menentukan atau mengidentifikasi prioritas masalah. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan apa kira-kira rumusan masalah yang ditemukan di sebuah populasi. Nah, selanjutnya kita akan menyusun sebuah intervensi berbasis gizi masyarakat yang berdasarkan dari masalah yang real ya, yang kita temukan dari hasil identifikasi faktor risiko masalah gizi dan kesehatan di wilayah tersebut. Nah, salah satu tools yang bisa kita gunakan itu adalah kerangka Logical Framework Approach atau LFA ya. Nah, jadi nanti dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan kerangka berpikir secara logis di dalam penyusunan implementasi atau penyusunan program gizi masyarakat. Nah, saya disclaimer dulu, video ini beberapa slide saya pinjam dari WHO dan saya sampaikan juga beberapa referensi yang teman-teman bisa pakai nanti di dalam mempelajari materi ini. Nah, kita mulai dari penyusunan LFA. Sebelum kita bisa menyusun LFA, saya pikir kita perlu juga mengetahui secara jelas apa itu LFA atau Logical Framework Approach. Jadi, LFA ini itu semacam alat ya, alat untuk kerangka acuan kita bisa berpikir bagaimana memperkuat desain sebuah proyek. Bukan hanya itu, tapi juga membantu kita nanti bagaimana cara mengimplementasikannya dan sekaligus juga mengevaluasinya. Jadi ini sebagai alat bantu ya teman-teman. Alat bantu yang bisa kita gunakan, yang bisa membantu kita nanti bukan hanya dalam merancangnya, tapi juga mengimplementasikannya dan juga sekaligus mengevaluasinya. Jadi memang yang saya sampaikan tadi bukan hanya bermanfaat dalam sebuah perancangan saja, tapi ini bergulir secara terus-menerus sampai nanti proyek ini atau rancangan program gizi yang akan kita lakukan itu bisa kita justifikasi apakah program ini atau intervensi gizi ini itu dikatakan efektif dan juga membuat dampak ya. Nah, jadi secara detail, kenapa alat ini atau kerangka Logical Framework Approach ini membantu kita? Karena nanti kita akan dibantu untuk bagaimana cara mengorganisasi pemikiran kita. Bagaimana cara kita nanti menyusun sebuah aktivitas berdasarkan input yang jelas, bagaimana sebuah output itu bisa tercapai jika aktivitas yang kita lakukan itu terlaksana, dan seterusnya sampai nanti tujuan akhir dari sebuah program gizi itu bermanfaat. Yang kedua, dia juga bermanfaat untuk menentukan indikator-indikator keberhasilan dari setiap tahapan. Kapan kita bisa menilai aktivitas yang kita lakukan itu terlaksana dengan baik, itu ada indikator. Kapan sebuah output yang kita rencanakan itu terlaksana atau tercapai dengan baik, itu kita bisa tentukan parameternya. Sehingga kita nanti dalam melakukan atau mengimplementasikan program gizi, kita sudah tahu apa yang nanti akan kita capai. Ya. Nah, yang ketiga, LFA itu juga nanti akan membantu kita mendistribusikan tanggung jawab. Karena saya yakin ketika kita merancang sebuah program gizi, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi bukan hanya dari satu multidisiplin ilmu, bahkan dengan multidisiplin ilmu yang lain. Tapi dalam konteks ini, kita mungkin hanya dari satu disiplin ilmu, yaitu gizi saja, tapi setidaknya kita bisa juga nanti dibantu oleh LFA, bagaimana teamwork yang kita punyai itu terdistribusi secara jelas apa tanggung jawab dari masing-masing member. Nah, sehingga nanti harapannya satu orang dengan orang yang lain, satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak bingung apa yang menjadi tanggung jawab saya.
apa yang jadi tanggung jawab oleh orang lain, apa yang harus saya lakukan. Nah, sehingga nanti dampaknya adalah kita bisa berkomunikasi secara efektif dan secara jelas bagaimana mengelola dan merencanakan sebuah program gizi. Nah, kenapa LEV ini digunakan? Sebenarnya LEV ini kerangka yang sudah lama digunakan ya, tapi umumnya dulu pada tahun 1960 ketika dikenalkan oleh USAID itu digunakan pada eh, konteks sebuah rehabilitasi atau mitigasi dari dampak bencana ya. Jadi eh, LFP ini sudah lama digunakan dalam konteks-konteks bagaimana penanggulangan bencana. Nah, ada nama-nama yang lain yang berbeda dari LFP itu, dari yang sudah eksis sebelumnya, ada yang disebut dengan OOIP atau Objective Oriented Intervention Planning. Kemudian ada juga namanya GOPP atau Goal Oriented Project Planning. Jadi itu adalah beberapa nama atau istilah lain dari LFE ya. Nah, kenapa kita butuh sebuah alat dalam merancang dan juga mengimplementasikan serta mengevaluasi sebuah program gizi? Karena kita punya beberapa gap ya, punya beberapa kesenjangan ketika kita menyusun program gizi masyarakat. Yang pertama yang sering terjadi adalah sering terjadi ketidakpahaman antar anggota tim dalam proyek apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai. Nah, seringkali kita merancang sebuah program itu tidak terdokumentasikan dengan baik apa role dan responsibility yang harus dilakukan oleh masing-masing project member. Yang tidak kalah penting juga adalah selain dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia juga tidak tahu apa yang harus dicapai dalam setiap tahapan. Nah, alat ini atau LFE ini atau kerangka framework ini nanti akan digunakan untuk membantu kita untuk memperjelas ya, memperjelas apa responsibility dari tim dan apa yang harus dicapai dalam setiap tahapan. Yang kedua adalah sering tidak fokus pada tujuan akhir program. Nah, karena kita tidak paham apa yang harus dilakukan di dalam setiap tahapan, akhirnya nanti program yang kita lakukan itu hanya sekedar menyelesaikan program tersebut tanpa ada tujuan akhir program yang jelas, gitu ya. Misalkan kita ingin melakukan penanggulangan stunting, kita tidak tahu apa tujuan akhirnya. Apakah kita ingin mengurangi atau memperbaiki prevalensi stunting di suatu wilayah, atau hanya sekedar perbaikan kapasitas dari orang tua atau kader posyandu yang ada di wilayah. Nah, itu harus jelas sebelum kita melakukan implementasi program. Kalau kita sudah tahu apa tujuan akhir kita, maka kita nanti bisa merencanakan itu secara rinci apa prasyarat-prasyarat yang harus dilakukan ketika kita ingin menetapkan, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan akhir. Kemudian, yang ketiga juga, di lapangan kadang-kadang banyak ditemukan berbagai eh, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, ya, situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan, ketika kita sudah merancang sebuah program sangat baik, tapi ternyata eh, partisipasi dari masyarakat buruk. Atau ketika kita sudah merancang sebuah program, tapi kemudian ada hal-hal yang lain tidak bisa kita kendalikan, masyarakat ternyata menolak program ini. Nah, jadi ini asumsi-asumsi yang harus kita kendalikan sejak awal. Mungkin tidak bisa semuanya kita bisa kendalikan, tapi setidaknya kita bisa mengidentifikasi apa saja kemungkinan-kemungkinan yang berpotensi besar itu bisa terjadi dalam setiap tahapan. Kemudian yang keempat adalah hubungan sebab dan akibat dari setiap tahapan itu tidak terukur dengan baik ya. Jadi kita berpikir gimana sih cara kita mencapai sebuah tujuan akhir, maka harus ada dampak dari tahapan sebelumnya yang harus tercapai, yaitu outcome-nya. Outcome-nya akan tercapai bila mana output yang kita susun itu tercapai. Output juga tidak akan tercapai kalau tidak ada aktivitas yang akan kita implementasikan. Jadi dari setiap tahapan itu harus jelas apa hubungan sebab dan akibatnya. Apa akibat eh, apa dampak dari ketika kita tidak bisa menegosiasikan kegiatan ini kepada masyarakat, maka tidak lain dan tidak bukan adalah akibatnya nanti
Masyarakat tidak mau menolak, tidak mau menerima program ini dilaksanakan. Atau ketika kita tidak eh, melakukan promosi kegiatan ini dengan baik, maka bisa jadi akibatnya adalah partisipasi masyarakat itu menjadi buruk gitu. Jadi ini adalah kerangka sebab akibat yang perlu kita identifikasi dengan bantuan framework ini. Kemudian akhirnya nanti aktivitas dan luaran yang dicapai tidak cukup untuk mencapai dampak yang diharapkan karena kita tidak bisa mengidentifikasi apa prasyarat-prasyarat yang harus dilakukan sebelum kita mencapai apa namanya tahapan-tahapan yang kita inginkan, maka nanti kita tidak bisa meyakinkan diri kita sendiri sudah betul belum sih luaran yang kita capai itu ini gitu ya. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang ya. Kemudian yang terakhir program gizi itu juga seringkali tidak ada proses monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak ada proses monitoring dan evaluasi, maka kita tidak bisa menilai eh, bagaimana program ini itu bisa dikatakan berhasil, sufficient, atau efektif di dalam mencapai goal yang kita harapkan. Ya. Nah, logical framework approach ini itu nanti akan sangat membantu kita di dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi dari indikator-indikator set yang akan kita tentukan. Nah, secara umum, logical framework itu kita bisa susun sebagai sebuah matriks seperti yang ada di video ini. Jadi kita punya 4 kolom ya, teman-teman. Kolom yang pertama itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita jelaskan, mulai dari input, aktivitas, output, tujuan, dan goal ya, tujuan akhir. Nah, itu harus kita set, harus kita deskripsikan secara detail, bisa secara dari atas ke bawah atau dari pendekatan dari bawah ke atas. Jadi sesuai dengan nyamannya teman-teman di dalam menyusun matriks ini. Nah, yang kedua, kolom yang kedua itu adalah verifiable indicators. Secara singkat, OVI ini adalah indikator apa kira-kira yang akan kita tetapkan ketika kita ingin menjustifikasi apa indikator ketika goal itu tercapai. Apa indikator yang kita tetapkan ketika purpose atau outcome itu nanti tercapai. Jadi harus ada indikator-indikator yang objektif dan jelas ketika kita menetapkan OVI ini. Sedangkan kolom yang ketiga, nanti kita akan jelaskan secara detail juga, itu adalah MOV atau Means of Verification. Setelah di kolom kedua tadi kita tentukan indikatornya, maka kita perlu juga menetapkan bagaimana cara mengukurnya, gitu ya. Misalkan goal kita ingin menurunkan prevalensi stunting dari 20% menjadi 15%. Lalu apa MOV-nya? MOV-nya tidak lain adalah kita harus mengukur prevalensi tersebut dengan beberapa teknik tertentu yang akan kita pilih. Misalkan survei, atau misalkan kita menggunakan surveillance yang sudah eksis, ya. Itu metode yang akan kita tetapkan. Kemudian di kolom yang terakhir, seperti yang tadi sudah saya singgung, LFE ini juga membantu kita mengidentifikasi apa asumsi-asumsi dan risiko yang penting harus ditetapkan sejak awal. Ya, apa asumsinya kalau kita bisa menurunkan prevalensi stunting 5% dari 20 menjadi 15%? Oh, asumsinya karena dari beberapa tahun yang lalu trennya penurunannya sekitar 2 sampai 4%. Maka tahun ini kita ingin menurunkan 5%. Lalu apa resikonya? Resikonya adalah kita tidak bisa mencapai ini kalau seandainya ada misalkan pandemi COVID misalkan, yang akhirnya itu berdampak secara tidak langsung terhadap masalah-masalah gizi yang ada di sebuah wilayah. Jadi itu harus kita tetapkan sejak awal. Nah, sekarang kita fokus dulu apa itu goal, purpose, output, activities, dan juga input dalam kerangka LFA ini. Nah, secara ringkas, eh, kelima deskripsi indikator matriks LFA ini itu kalau kita lihat dari kiri ke kanan itu levelnya dari yang kecil menjadi level yang paling besar ya. Goal adalah level yang paling besar. Goal itu adalah hasil akhir yang diharapkan dari sebuah project ya. Jadi jauh di sana. Kemudian sebelum goal itu tercapai itu
kita harus mencapai yang namanya outcome. Jadi dengan kata lain, outcome ini adalah dampak yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil dari sebuah proyek. Jadi biasanya outcome ini eh, terjadi sebelum goal itu tercapai, ya. Dan umumnya outcome ini merupakan dampak akumulasi dari beberapa output. Artinya outputnya mungkin tidak hanya satu dan membutuhkan waktu untuk dapat tercapai, gitu ya. Nah, sedangkan output itu adalah hasil secara langsung dari aktivitas yang dikerjakan dalam sebuah proyek, ya. Nah, sedangkan aktivitas itu kegiatannya. Jadi misalkan kalau kegiatan teman-teman adalah memberikan edukasi program gizi terhadap kader misalkan, maka outputnya hasil secara langsungnya adalah kapasitas pengetahuan dari kader itu akan meningkat, ya. Kemudian aktivitas itu tidak akan tercapai kalau kita tidak punya input. Jadi syaratnya aktivitas itu terlaksana harus ada input yang jelas. Nah, inputnya apa? Itu semua material dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas yang kita rencanakan dalam sebuah proyek. Jadi dengan kata lain, apa sih modelnya? Apa sih sumber daya yang kita butuhkan untuk melakukan edukasi program gizi? Maka syaratnya tadi harus ada sumber daya yang mengelola, harus ada narasumbernya, harus ada biayanya, harus ada kegiatan untuk mempromosikan dan mengundang peserta, ya. Jadi itu adalah bagian dari inputnya. Ya. Nah, salah satu gap tadi yang sudah sampaikan di awal, ketika kita menyusun sebuah program gizi, kita itu tidak jelas menentukan hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya. Nah, di dalam eh, LFA ini, kita dipaksa untuk berpikir bagaimana cara menentukan step-step yang harus kita capai sebelum goal itu eh, akhirnya nanti bisa kita raih, gitu ya. Nah, input itu adalah modal awal untuk melakukan aktivitas. Aktivitas itu merupakan kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencapai output. Kalau output ini tercapai, maka dampak atau outcome atau purpose itu bisa tercapai dan purpose ini akan bisa membantu kalau outcome-nya tercapai maka nanti goal-nya juga akan tercapai, ya. Nah, di dalam setiap tahapan fase-fase ini itu teman-teman bisa lihat ada panah yang putus-putus dan ada panah yang penuh, ya. Nah, kalau panah yang penuh itu artinya berbagai macam kegiatan input yang sudah kita siapkan itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, ya. Tapi di bagian output mencapai purpose, purpose mencapai goal, itu banyak sekali important assumption dan risk eh, yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi harus kita identifikasi sejak awal agar kita bisa melakukan mitigasinya. Misalkan ya, tadi di aktivitas kita melakukan edukasi program gizi. Outputnya harus ada peningkatan kapasitas dari kader, gitu ya. Apakah kader kemudian kalau seandainya kapasitas kader bagus, lalu langsung berdampak terhadap perbaikan eh, misalkan pemberian PMT pada eh, anak balita, maka itu bisa iya dan bisa tidak, gitu ya. Sekali lagi akan tergantung dari kader tersebut nanti melakukan edukasi berikutnya kepada anak-anak balita dan pengasuh atau tidak, gitu ya. Atau apakah dia betul-betul menerapkan semua ilmu yang sudah diterapkan, semua yang sudah disampaikan di dalam proses edukasi atau tidak. Ya, jadi itu adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi pentingnya di dalam menyusun LFA ini kita harus punya asumsi ketika kita menyusun input dan aktivitasnya itu detail, rinci, harusnya nanti outputnya setidaknya sampai purpose itu bisa tercapai dari yang kita harapkan. Nah, kalaupun ada, itu adalah batas toleransi yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Nah, selain itu, jadi ini semakin memperjelas lagi tadi tahapan-tahapan mulai dari aktivitas, output, purpose, dan goal ini dia punya keterkaitan hubungan sebab akibat, gitu ya.
Jika aktivitas terlaksana, maka output akan tercapai. Output akan terlaksana, jika output terlaksana, tercapai, maka dampak atau outcome akan tercapai. Jika dampak atau outcome atau purpose itu tercapai, maka goalnya pun juga akan turut tercapai. Tapi jika dari setiap tahapan ini ada salah satu saja yang tidak tercapai, maka kita tidak mungkin mencapai tujuan akhir kita. Itu ya. Oke, nah kemudian selain kita bisa mendeskripsikan dari setiap input sampai goal tadi, saya menawarkan ke teman-teman bisa disusun secara downward dari atas ke bawah, atau kita bisa eh, menyusun kerangka matriks ini dari bawah ke atas, upward ya. Kita nyusun inputnya dulu, aktivitasnya apa, outputnya apa, lalu akhirnya bisa tercapai goal. Atau sebaliknya dengan pendekatan downward, goalnya apa dulu nih? Lalu di breakdown, apa kira-kira outcome yang akan dicapai sebagai prasyarat goal ini bisa dilakukan. Kemudian apa output yang harus dicapai lagi, beberapa output yang harus dicapai ketika dampak ini ingin kita raih. Ya, jadi kita punya dua pendekatan yang bisa kita lakukan ya, teman-teman. Bisa dengan pendekatan downward dari atas ke bawah atau upward dari bawah ke atas. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang uh, matriks dari logical framework-nya, mulai dari goal sampai input. Sekarang kita pindah ke verifiable indicators ya, atau OVI, Objective Verifiable Indicator. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video kedua bagaimana menjelaskan OVI ini eh, dan kolom-kolom berikutnya di dalam video berikutnya ya. Sampai ketemu di video kedua.